Bisa dimulai untuk respon atau tanggapan dari pemberi keterangan. Bisa dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir, dipersilahkan. Bisa di situ boleh. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaannya ditujukan kepada saya. Mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat kalau mungkin, sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya, jawaban saya yang kurang tepat, mohon bisa diingatkan. Hal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Bapak Yang Mulia Bapak Soeharto, kami kira saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua untuk anggota Majelis Hakim yang mulia Bapak Arief Hidayat mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna di balik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain. Gitu ya. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat, gitu. Tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh, Yang Mulia, misalnya sekarang ini, untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Dengan kondisi seperti itu, Presiden bisa saja menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, Yang Mulia, sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan. Yang menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah, ini kami mendapatkan surat penugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi wewenang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian Yang Mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Iya. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini sesama guru besar di rangka pendahulu misalnya saya. Silakan Yang Mulia. Saya tanya begini. Pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Ya. Lanjut Bapak. Ya, kemudian yang dari Yang Mulia, mohon maaf, Ibu Eni, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, mengenai seperti apa risiko sosial yang akan terjadi. Dari kami, terutama Kemenko, baik kami Pak Erlangga dan Menko yang lain, dalam setiap suasana krisis kita mengambil risiko yang paling kecil. Seperti kemarin misalnya COVID, itu kita sudah
kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli, dari yang membidangi, kemudian kita mengambil risiko yang terkecil. Begitu juga dalam kaitan dengan El Nino. Rawan pangan El Nino ini kita tidak mau mengambil risiko, karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal. Misalnya, di dalam memberikan bantuan pangan melalui Bapanas misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta. 22 juta ke keluarga penerima manfaat, itu kalau dihitung, karena per keluarga rata-rata di Indonesia itu sekitar 4,71 anggota keluarga per keluarga miskin, maka yang tercover, terliput oleh 22 juta kepala keluarga penerima manfaat itu bisa mencapai 80 juta, bahkan 90 juta. Tetapi dari itu, kan sebetulnya hanya sekitar 4 juta kepala keluarga saja, karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah. Mungkin dari 22 juta kepala keluarga ini ada yang terjadi exclusion error, yang mestinya tidak perlu dibantu. Nah inilah kadang-kadang perhitungan yang memang sulit untuk dihindari. Tetapi kita harus mengambil keputusan tidak berani mengambil risiko yang terjelek. Seperti COVID kemarin misalnya, Yang Mulia, untuk data DTKS, karena kemarin suasana sudah mengalami anomali, maka kita tidak gunakan DTKS. Tapi kita langsung mengambil data kemiskinan itu dari bawah, mulai dari RT RW, dari kepala desa, yang menurut prosedur mestinya harus diverifikasi di tingkat kabupaten, kita potong. Yang penting harus segera diturunkan bantuan-bantuan, gitu, agar suasana COVID yang sangat perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan. Ini contoh bagaimana kami mengambil standar yang paling tidak berisiko, daripada kita terus saja tidak mau mengambil risiko yang dengan catatan tentu saja terukur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian untuk Pak Asrosani, Pak Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia Bapak Arusani, tentang Perpres 63 2017. Perpres 63 2017, kalau kita lihat kepala judul perpresnya, ini kan sebetulnya percepatan transformasi dari pembayaran tunai menuju ke non-tunai dalam rangka untuk bertransformasi ekonomi inklusif keuangan. Dan itu terjadi tahun 17-18, saya belum jadi Menko. Saya waktu itu menjadi Mendikbud, sehingga saya relatif tahu asbabul wurudnya. Jadi asbabul wurud dari Perpres ini adalah Presiden menghendaki agar segera terjadi percepatan inklusi keuangan. Kebetulan waktu itu saya menjadi Mendikbud, dan saya harus mengelola kartu Indonesia Pintar. Waktu itu masih dalam bentuk kartu yang tidak berfungsi kecuali hanya sebagai tanda bahwa dia penerima kartu Indonesia Pintar. Waktu itu saya ingat betul, dengan perintah ini kemudian kami batalkan kartu tadi itu. Dan untuk bisa agar tidak jadi temuan, saya meminta fatwa dari BPKP bahwa ini kartu ini boleh tidak digunakan. Padahal itu anggarannya cukup besar. Sebaliknya kita ganti menjadi kartu yang sekaligus bisa untuk mengambil dan bisa untuk menabung. Dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya, waktu itu kami undang semua himbarat yang mengelola KIP untuk bagaimana supaya kita tidak kenai tarif untuk membuat kartu itu. Kemudian ada kesepakatan, dia mau asal uangnya yang masuk ditahan 1 bulan dulu. 1 bulan ditahan sebagai bentuk ganti dari biaya untuk membuat kartu itu. Jadi kesimpulannya Yang Mulia, Perpres ini menurut saya sekarang sudah tidak berlaku. Karena itu saya jujur dengan tulus menyampaikan, saya belum pernah menggunakan Perpres ini. Karena sekarang inklusi bansos sudah tanpa cashless semua. Baik ada di Kemensos maupun di KIP maupun di tempat lain. Sekarang itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya kira dari Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah tidak ada yang terkait langsung kecuali tadi Perpres yang sudah kami
kami jawab. Kemudian yang mulia Bapak Ridwan Mansur, kami mohon maaf, mungkin kami kurang bisa menangkap yang dimaksud, karena puasa-puasa ini. Kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya eksternalitas negatif. Negatif externality. Jadi seorang pejabat publik itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu bisa intended, memang disengaja, tapi bisa unavoided, tidak terhindarkan. Misalnya, kalau kita punya baju dinas, mau berangkat ke kantor harus melayat dulu saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju karena mau melayat, baru kemudian dinas pakai baju. Itu adalah unavoided. Begitu juga mungkin perkara kecil mobil dinas. Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja, dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi? Karena setiap manusia itu pasti punya preferensi, dan punya tendensi. Pasti punya pilihan dan punya kecenderungan. Dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua, ada yang sifatnya a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan melalui pengalaman. Itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik. Bisa juga bisikan maklus halus. Sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral, 100%, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Saya kira itu, mohon maaf, mungkin kalau kurang tepat. Dan intinya kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha betul untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu. Kalau ada yang unavoided, itulah yang memang menjadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Untuk yang lain, saya kira nanti Pak Menko Ekonomi dan Bu Menteri Keuangan dan juga Bu Risma. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini,
sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar, Prof. Saya sedikit juga. Oh iya. Iya, Pak Muhadjir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi, Pak? Sampai ke tingkat penerima ini. Kemudian yang kedua, ini kan apakah betul ini sebenarnya pengejauhan dari El Nino tadi? Yang konon kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya November itu sudah selesai. Tapi tadi Bu Menteri kan mengatakan bahwa ini dari BRIN dan dari mengatakan BMKG mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan. Nah, apakah itu aktualisasinya? Kalau iya, kemudian siapa sih sebenarnya yang Bapak yang mengeksekusi itu di tingkat bawah? Atau kenapa sebentar? Kenapa tidak itu kemudian di-deliver ke Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail bisa Pak Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan dan Bu Risma. Benar Yang Mulia, jadi 22 juta 4.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bappenas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami, yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah hasil data triangulasi, yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data, kemudian kita lakukan penyapadanan dan pengintegrasian dan penyandaran dana. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pensuplainya adalah Bulog. Jadi penyedia komoditasnya Bulog, kemudian yang menyalurkan adalah Bappenas. Tentu saja Bappenas menggandeng transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran. Demikian Yang Mulia. Baik, langsung Bappenas ya Pak yang di lapangan ya. Yang Mulia Prof. Arif. Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Equin, Bu Menteri Keuangan dan Bu Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui. Memang dan sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi suratnya. Itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya aman sama kan Pak? Sama Yang Mulia. Ya.
Bu Menteri Keuangan? Sama ya. Bu Mensos? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai Apa dengan adanya. Tugas dan fungsi Apa adanya masing-masing gitu ya. kementerian seluas-luasnya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Prof. Saldi. Terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua, termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami Mahkamah untuk mengambil posisi Mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon, kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil, apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan akan kita sampaikan di dalam di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami Mahkamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri-menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, dari Pak Muhadjir cukup? Tadi ada yang belum kami sampaikan Yang Mulia, soal bantuan yang diberikan. Jadi kami tidak akan mengeluarkan bantuan kecuali yang ada di dalam DTKS kalau itu bansos, dan tidak ada yang keluar di luar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan di luar itu. Nanti mungkin Bu Menteri Keuangan bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut silakan Bapak Menko. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan dan anggota Majelis Konstitusi. Pertama saya ingin menambahkan tadi terkait dengan subsidi, kami tegaskan kembali bahwa dalam Perlinsos itu yang terbesar adalah subsidi energi. Dan gejolak itu akibat daripada subsidi energi. Nah, dari anggaran Perlinsos yang pagunya di tahun 2023 di pagunya 476 triliun, realisasinya 443,4, kemudian tahun 2024 pagunya 496. Nah, yang terkait dengan energi itu baik itu BBM, listrik, pupuk, dan kredit program termasuk bunga kur itu share-nya 58%. Di tahun 2023, 2024 dia 55,9. Sehingga kenaikan di sektor ini sekitar 19,4 triliun. Nah, ini akibat daripada kenaikan dari ICP, Indonesia Crude Price, di tahun 2023 itu 78,43, 2024 82. Rupiah di 2023 15.230, itu kita di 2024 15.664. Demikian pula terkait dengan volume. Nah, yang kedua kami ingin menambahkan tadi dasar daripada bantuan pangan. Tadi sudah dijelaskan yang rapat di bulan 10 November. Kami ingin menambahkan sebelumnya tahapan ini kan sudah diberikan dan dijalankan juga bulan September sampai dengan November. Nah, itu berdasarkan keputusan rapat terbatas tanggal 13 Juli tahun 2023 dan dilanjuti dengan surat Kepala Bappenas ke Perum Bulog nomor 208 TS 0303 K9 2023 tanggal 4 September 2023. Kemudian tambahan Desember yang dilaksanakan berdasarkan ratas
rapat internal tanggal 10 November 2023 ditindaklanjuti surat Kepala Bapanas ke Perumbulok nomor 365 TS 0303 K11 2023 tertanggal 10 November 2023. Nah, terkait dengan di tahun 2024 ini ada periode Januari sampai Juni berdasarkan rapat internal 10 November dan ditindaklanjuti surat Kepala Badan Pangan Nasional ke Perumbulok nomor 372 TS 0303 K11 2023 tanggal 22 November. Nah, kemudian ini yang dapat kami tambahkan. Kemudian tadi pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Arief Hidayat terkait dengan Bulog, tentunya ini bagian dari penugasan di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN selaku pemegang saham daripada Bulog. Jadi itu murni di BUMN. Kemudian tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK. Kemudian izinkan kami jawab dari pertanyaan Ibu Yang Mulia, Ibu Eni Nurbaningsih, bahwa resiko yang diperkirakan, resiko sosial, kita melihat dari berbagai resiko yang ada di global. Pertama, geopolitik, perang Ukraina. Kedua, juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian perubahan iklim yang real, hampir banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino, bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan higher for longer, inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino, demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino. Nah, tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia termasuk harga beras akibat ada larangan ekspor beras. India, dia melarang ekspor, demikian pula beberapa negara lain. Nah, tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024. Kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk impor beras, katakanlah sejumlah 3 juta. Nah, tentu ada pendekatan dari pemerintah. Nah, tentu berbagai risiko ini berdampak kepada ekonomi domestik dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Eni Yang Mulia terkait dengan harga beras, apakah ada penggunaan CBP dan membuat harga naik? Nah, tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga. Jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilisasi harga. Dari penelitian di lapangan, 10 kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar sepertiga dari kebutuhan. Rata-rata kebutuhannya 20-25 kilo per bulan. Nah, tentu ini akan sangat membantu dan pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perumbulok dan itu untuk menjaga harga daripada beras. Kemudian kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan Januari sangat rendah realisasinya, yaitu 179.000 dari target 440.000, sedangkan demand-nya itu adalah 2,4 juta. Jadi artinya ini tidak dalam tanda petik tidak mempengaruhi terhadap harga di pasar. Kemudian beras internasional juga naik dan juga tentunya pemerintah terus mendorong agar SPHP lebih berefektif di pasar. Kemudian izin dari Pak Yang Mulia Pak Guntur Hamzah mengenakan rapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya 1 kali, Pak. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan, itu nanti masyarakatnya berat. Jadi kita kasih
mereka di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam 2 tahapan, yaitu Oktober cair bulan September dan November-Desember cair bulan November. Demikian pula untuk program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan 3 bulan sekali, jadi salurannya 4 kali setahun. Kemudian kartu sembako juga 2 bulan, jadi 1 tahunnya 6 kali. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu. Biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Kemudian izinkan saya menjawab Pak Ridwan yang mulia Pak Yusmik, Pak Daniel Yusmik. KPCPEN itu berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2023 itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023, Pak. Jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu, Pak. Kemudian izin Pak yang mulia Pak Saldi Isra, ini terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun. Ini kan belum dicairkan, Pak. Jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini belum berjalan. Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. Dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Bu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Dan kedua terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian, seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID, itu bantuan kepada kaki lima nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan. Dan di beberapa tempat saya mendampingi beliau. Demikian, terima kasih. Baik. Silakan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia Hakim. Pertama, yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak. Jadi kami sampaikan seperti ini. Automatic adjustment
itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf E. Di APBN 2023 yaitu Undang-Undang 28 tahun 2022 diatur di pasal 32 ayat 1 huruf E, dan di APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf E. Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Eni mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment. Kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment. Surat nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022 kami melakukan 2 kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan surat S/458/MK ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023 automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran, yaitu dengan surat nomor 1 S/1040/MK. Dan di APBN 2024 kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal 29 Desember 2023, yaitu dengan surat S/1082/MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023, karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara, itu seperti subsidi, atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN, terutama untuk menjaga postur APBN, terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. 5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga, rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian, waktu kami menyampaikan AA 5%, itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas, dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi tetap miliknya KL, hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir. Tapi itu sangat selektif, karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang itu yang menanyakan Yang Mulia Eni, Yang Mulia Ibu Eni, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia
Pak Saldi Isra. Untuk yang mulia Pak Guntur, tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar KL dan antar program, ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. Kemudian yang mulia Bapak Danelius Mikvoh tadi menanyakan apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020 yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama nomor 54 2020 kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres 72 2020. APBN 2021 juga ada 2 kali perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 tahun 2020 dan Perpres 98 tahun 2021. APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres, Perpres 104 2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 tahun 2022. APBN 2023 ada 2 kali perpres namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75 2023 diubah menjadi Perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023. Sedangkan untuk APBN 2024 itu baru 1 perpres, karena ini juga baru 2 bulan, moga-moga tidak berubah perpresnya Bapak. Tapi ini kita untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 dilakukan turunannya hanya baru 1 perpres yaitu Perpres 76 tahun 2023. Yang mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun uangnya dari mana? APBN 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023 itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada Menteri dan Kepala Daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino saya rasa sudah dijawab oleh
Pak Menko Perekonomian, namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bappenas dengan anggaran yang berasal dari Bappenas. Mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan CPP, itu dari BA Bun, dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bappenas dengan tagihan, kami bisa melakukan realokasi dari dari anggaran Bendahara Umum Negara. Kemudian untuk yang mulia Bapak Soehartoyo mengenai surat Bappenas tadi sudah dijawab oleh Pak Menko, dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh Bappenas. Pertanyaan dari yang mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, dana ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID.
Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang Mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021, naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Mungkin demikian Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih. Baik Ibu, ada tambahan dari Prof. Edi? Kepada Bu Menkyu, itu tadi kan banyak sekali itu surat-surat dari Kemenkyu. Kalau bisa mohon ada salinan, karena mungkin diakses tidak bisa kalau itu ya. Termasuk yang tidak ada salinan-salinan yang salinan yang kami sulit untuk mengakses seperti Permen Sesnek atau kemudian yang lainnya itu mohon kalau bisa dikopikan juga. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Menteri Sosial. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arif Hidayat bahwa
bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM, seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya, menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, saya mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan, Pak. Nah itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri sudah tidak. Sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri, itu pencairannya sudah bulan Januari. Karena memang tadi saya jelaskan teorinya, kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial, itu bukan bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM, nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit, karena dia harus rutin berobat, maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar 2.000 seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya, bukan bansos. Nilainya sekitar 3 juta per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah berikutnya, menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur, apa ada tim pengendali? Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim, itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik Bapak, semua. Jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan, saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April, tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi, kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, yang kelompok yang kita berikan, satu, dia untuk disabilitas. Dia nggak mungkin bisa pergi kemana-mana, seperti ini kasusnya. Ini gila yang diserahkan, ini gila, kemudian yang disabilitas seperti ini nggak mungkin mereka, dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami setiap hari. Itu cara pengendalian kami, karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga. Jadi ini sudah salur belum? Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa nggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu, keluar bahwa ini belum terima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1.251, dia belum terima makanan.
Seperti itu. Nah, itu nanti kita cek. Kenapa? Dengan pendamping tadi, Peksos itu. Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia nggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat terima makanan? Mungkin udah meninggal, mungkin sakit di rumah sakit, sehingga dia nggak terima makanan. Nah, kemudian berikutnya, itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu, dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang, dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah, untuk ngontrol, apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam, kami punya sisi room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya nggak terima bulan ini? Kenapa ini nggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini nggak berhak. Kenapa ini dapat? Maka dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini, Pak, ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK nyampaikan terlalu lama Bu Mensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu, Bapak. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawan ya? 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian ini hasilnya, jadi ini hasilnya Bapak. Sebelumnya, Mas. Tolong sebelumnya. Jadi ini ada total usulan. Jadi dia mengusulkan. Nah, kemudian usulannya ditolak, itu 492.000. Kami punya datanya ini. Ditolak bisa oleh di daerah, juga bisa dari kami. Kadang tetanggaan gini saling iri, Pak. Saling iri, padahal ya memang dia butuh gitu. Setelah dicek, dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah, kadang harus ditanyakan. Contohnya misalkan, di suatu daerah, di suatu daerah, saya tidak sebutkan, itu rumahnya kayak istana di tengah hutan. Tapi ternyata dia itu dulunya TKI, kemudian sekarang dia tidak bekerja, dia sekarang menjadi miskin, tapi rumahnya seperti istana, tapi nggak laku dijual karena di tengah hutan. Seperti itu. Jadi itu kita harus cek seperti itu untuk menjaga kualitas DTKS kami. Kemudian berikutnya adalah tadi disampaikan jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan BNBA. Di wilayahmu yang diberikan bantuan itu ini A, B, C, D, alamatnya ini. Jadi dia memberikan ke yang bersangkutan sesuai data itu, kemudian melaporkan melalui foto seperti ini. Juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya. Itu di yayasan-yayasan, itu kami bantu. Memang belum sepenuhnya semua bisa kita bantu. Jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan. Mengirim setelah bantu makanan, kemudian foto dikirim kepada kami, seperti itu. Kemudian, jadi kalau mau menyaksikan, monggo siapapun boleh melihat kita saat penyaluran ini, siapapun, kami malah senang kalau semua bisa melihat karena itu transparan bagi kami juga, terutama untuk pertanggungjawaban. Kemudian, nah, permasalahannya memang kadang mereka tidak punya KTP, tidak punya KK. Permasalahannya kadang
Kenapa dia nggak punya KTP? Karena nggak punya rumah. Sehingga misalkan dia tempat itu, sehingga yang bersangkutan itu dia nggak boleh dipakai alamat itu. Jadi misalkan dia sewa tanah, rumahnya ada, dia nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya kemarin nemukan lebih dari 500 anak. Itu anak TKI yang ada di Sebatik. Ini sekarang kita Batam, kemarin kita kasih KTP. Karena dia nggak punya KTP, sehingga padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana. Mereka ikut yayasan-yayasan seperti itu. Jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat KTP dulu atau dapat KK dulu untuk kami memberikan bantuan. Karena kalau tidak, kami juga kena pemeriksaan. Jadi yang pertama dilakukan adalah pencocokan data dengan data Dukcapil. Itu kita lakukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BKN. Apakah dia PNS? Bukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BPJS Tenaga Kerja. Apakah dia gajinya di atas UMK atau bukan. Kemudian apakah dia termasuk di AHU, tadi saya sampaikan, itu. Seperti itu. Jadi kita ngeceknya seperti itu sebelum kita yakin bahwa itu berhak untuk diberikan. Kemudian saya mohon izin, saya tidak kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu. Saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu, itu nggak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia. Maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini berkosa bapaknya gitu kan, kemudian ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku, nggak boleh ngaku, sehingga kemudian karena kenapa ibunya anaknya nggak boleh ngaku, karena ketakutan nggak bisa makan. Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu, supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu gitu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa itu sudah kami sampaikan memang itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada hearing seperti ya. RDP, raker, gitu. Ya kami sampaikan sekalian, begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini enggak nututi, kalau harus akhir Desember saya harus cair, saya enggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT Pos, karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan, bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa? 21.353. Seperti itu kakak. Kemudian 2023. Kemudian ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bappenas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Cukup. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi satu saja, Bu Menteri Keuangan. Itu Perpres 76/2023 itu keluar setelah ratas itu atau sebelum ratas sudah keluar? Ratas tanggal 6 November.
APBN untuk Perpres 76/2023. 76/2003 itu November 2023. Saya cek dulu tanggalnya. Pak, apakah tanggalnya Setelah atau sebelum tanggal 7? tidak terkait dengan itu sih Bapak. Kalau itu kan turunan dari undang-undang. Jadi kita menggunakan Perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bappenas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu, dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme. Jadi Perpres turunan Undang-Undang APBN itu independen terhadap, artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah. Baik, terima kasih. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan bukan Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus betul. Kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog, disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bappenas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bappenas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk
masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bappenas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dari Prof. Saltidi yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan, berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu? Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang PMK atau bidang perekonomian? Pertama kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik, sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting-plotting soal bantuan itu tadi. Tidak ada bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu, tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik, cukup dari para hakim. Baik, dengan demikian karena sudah tidak ada lagi dari para hakim yang ingin ditanyakan, kami kira yang tadi diminta Bu Menkyu mohon bisa dibantu untuk dikirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya. Dan dari Mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Silakan diperkenankan meninggalkan tempat, kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP.